Halo semuanya, kenalin aku Indah Halimatu Satyah, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi, kali ini aku mau cerita tentang kisah kebudayaan yang ada di kabupatenku yang pasti belum semua orang tahu. Siap? Yuk, let's go! Reok Kendang berasal dari Tulungagung, Jawa Timur. Konon, kesenian ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Awalnya, reok kendang dimainkan oleh para petani setelah panen sebagai bentuk syukur dan hiburan. Yang membedakan dengan reok lainnya, reok kendang tidak menggunakan topeng besar atau singa. Reok kendang hanya mengandalkan kendang dan gerakan energik. Namanya sendiri berasal dari dua kata, reok yang berarti tari tradisional dan kendang sebagai alat musik utama. Dulu, tarian ini hanya ditarikan oleh laki-laki dewasa. Seringkali masyarakat awam keliru dan menyamakan dengan reok Ponorogo. Padahal keduanya sangat berbeda. Reok kendang Tulungagung bertumpu pada kelihayan para pemainnya yang menari dengan lincah, serempak sembari menggendong dan menabuh kendang mereka sendiri. Tari tradisional ini menggambarkan kisah prajurit Kediri saat menggiringi rombongan pengantin Putri Kili Suci menuju Gunung Kelut. Sementara itu, reok Ponorogo lebih dikenal sebagai atraksi singa barong dan dadak merak yang beratnya bisa mencapai puluhan kilogram yang dijinjing menggunakan gigi oleh penari utamanya. Reok Ponorogo juga menggunakan iringan gamelan lengkap serta menampilkan tokoh-tokoh seperti Waro dan Bujang Ganong. Jadi, meskipun sama-sama disebut reok, keduanya memiliki akar cerita, bentuk penyajian, dan filosofi yang berbeda. Reok kendang lebih sederhana, namun kaya akan nilai kebersamaan karena fokus pada kekompakan tabuhan kendang bersama-sama. Tapi sekarang semuanya berubah. Reok kendang tidak lagi eksklusif untuk laki-laki. Banyak grup kesenian di Tulungagung yang mulai melibatkan perempuan sebagai penari kendang. Bahkan ada grup yang seluruh anggotanya perempuan. Keren bukan? Ini menunjukkan kesenian terus berkembang dan terbuka untuk semua tanpa membedakan gender. Dalam pendidikan kewarganegaraan, ini sesuai dengan nilai keadilan dan kesetaraan dalam berbudaya. Reok kendang sekarang sering banget ditampilkan di berbagai acara. Misalnya pada lomba perayaan 17 Agustusan, reok kendang menjadi favorit di perlombaan desa dan kecamatan setiap hari kemerdekaan RI. Selain itu, reok kendang juga sering mengisi festival kesenian daerah seperti di alun-alun Tulungagung atau pentas budaya antar desa. Tidak hanya itu, reok kendang masih dipertahankan di acara hajatan dan syukuran, misalnya pernikahan, sunatan, atau bersih desa. Bahkan pada peringatan hari besar nasional seperti Hardiknas, Hari Jadi Tulungagung, atau event pariwisata, reok kendang selalu mendapat tempat. Yang paling membanggakan, reok kendang sekarang mulai diperkenalkan di sekolah-sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini penting banget biar generasi muda tidak lupa dengan budayanya sendiri. Dari reok kendang, kita bisa belajar banyak hal nilai kewarganegaraan. Pertama, nilai gotong royong. Semua penari harus kompak mengikuti irama kendang, tidak bisa sendiri-sendiri. Ini seperti masyarakat yang bekerja sama membangun desa. Tanpa kekompakan, tarian ini tidak akan indah. Yang kedua, nilai demokrasi budaya, di mana semua orang boleh ikut, baik laki-laki, perempuan, tua dan muda, tanpa diskriminasi. Setiap orang punya hak yang sama untuk melestarikan budaya.
Reok Kendang membuktikan bahwa kesenian rakyat bisa menjadi ruang yang inklusif bagi semua kalangan. Yang ketiga, nilai cinta tanah air. Melestarikan budaya lokal adalah bentuk bela negara. Dengan bangga menampilkan reok kendang, kita ikut menjaga identitas bangsa Indonesia di tengah derasnya arus globalisasi. Jadi, menonton dan mendukung reok kendang itu bukan sekedar hiburan, tapi juga tindakan nasionalisme loh. Gimana, seru kan cerita tentang reok kendang Tulungagung? Sekarang kita tahu sejarahnya, tahu perbedaannya dengan reok Ponorogo, tahu kalau perempuan juga boleh ikut, dan tahu di mana saja kita bisa menyaksikannya. Yuk mulai bangga dengan budaya kita sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.